Teman-teman semua pasti udah nggak asing lagi dong dengan istilah reformasi. Mungkin karena kita sering dengar kali ya dari berbagai buku mata pelajaran IPS seperti PPKN dan juga sejarah wajib. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu reformasi? Dan kenapa ya Indonesia ini perlu melakukan sebuah reformasi? Oke, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bareng-bareng video berikut ini. Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi merupakan sebuah perubahan yang terjadi secara drastis dalam rangka perbaikan di berbagai bidang. Misalnya, bidang sosial, politik, ekonomi, hingga agama dalam suatu lingkup masyarakat ataupun negara. Nah, reformasi juga sering disebut sebagai awal dari perubahan sistem, yaitu sistem atau tata kelola kehidupan dalam suatu kelompok masyarakat. Tapi uniknya teman-teman, pembahasan reformasi yang kita maksud pada hari ini itu ruang lingkupnya jauh lebih besar daripada sistem dan tata kelola masyarakat. Namun lebih cenderung kepada perubahan di tingkat yang menyangkut permasalahan dengan authority dan juga formal power. Formal power maksudnya adalah sebuah kekuasaan. Nah, teman-teman, kalau kita menilik sedikit nih terkait dengan apa itu reformasi, maka dapat kita simpulkan bahwa adanya reformasi sama dengan adanya perubahan. Nah, biasanya kalau ada perubahan, maka ada hal yang menjadi penyebab dari perubahan tersebut. Dan biasanya, hal yang menjadi penyebab ini merupakan sebuah hal yang bersifat mengkhawatirkan. Nah, dari reformasi yang terjadi di Indonesia, perlu teman-teman ketahui bahwa ada 3 penyebab yang seringkali dikatakan sebagai penyebab utama terjadinya reformasi. Yang pertama, adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan di masa Orde Baru. Jadi teman-teman, masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, yang mana beliau ini telah berkuasa di Indonesia selama kurang lebih 3 dekade, terhitung sejak tahun 1966 hingga kurang lebih tahun 1997. Nah, ternyata pada akhir masa pemerintahannya, banyak masyarakat yang merasa kecewa terhadap Presiden Soeharto karena ternyata mereka baru sadar di masa pemerintahan ini banyak sekali terjadi kasus korupsi, kolusi maupun nepotisme dalam pemerintahan Indonesia. Selain itu, masyarakat juga menyayangkan kebijakan Presiden Soeharto yang bersifat otoriter, seperti pembatasan kebebasan berpendapat dan pengangkangan terhadap hak-hak politik, membuat banyak masyarakat menjadi tidak puas terhadap Presiden Soeharto. Padahal sudah jelas ya dalam undang-undang maupun Pancasila bahwa masyarakat boleh berpendapat sesuai dengan kehendaknya, namun memang tetap harus dibatasi ya teman-teman, gitu, tetap harus difilter. Nah, salah satu ciri khas dari pemerintahan Orde Baru adalah banyaknya penangkapan terhadap para aktivis politik dan pembatasan terhadap media massa serta kebebasan dalam berorganisasi. Jadi dalam masa itu banyak sekali kasus-kasus penculikan dan juga pembatasan berorganisasi, teman-teman. Hal kedua yang melatar belakangi terjadinya reformasi Indonesia adalah krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga 1998. Jadi awalnya yang dilanda krisis moneter itu adalah Thailand, namun pada pertengahan 1997 atau sekitar bulan Juni, memukul ekonomi Indonesia juga secara serius. Jadi mulai Juni 1997, Indonesia juga ikut dilanda krisis moneter, yang mana saat itu nilai tukar rupiah menjadi anjlok. Dan menurut data yang ada, berdasarkan riset yang sudah saya lakukan sebelumnya, awalnya nilai tukar rupiah di mata dolar itu sebesar Rp2.400, namun menjadi turun sekitar Rp16.000. Nah, hal ini juga menyebabkan inflasi menjadi melonjak dan banyak perusahaan yang bangkrut, serta bank mengalami kekurangan likuiditas, seperti halnya Bank Sentral Asia atau BCA. Nah, karena keadaan ini terus-menerus terjadi hingga akhirnya memperburuk kondisi sosial ekonomi rakyat Indonesia yang menyebabkan banyaknya pengangguran, kelaparan, dan juga ketidakpastian. Nah, pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto tadi dianggap tidak mampu mengatasi permasalahan ini, teman-teman. Nah,
Karena pemerintahan Soeharto dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah ini, maka hal itulah yang membuat timbulnya poin ketiga dari latar belakang terjadinya reformasi di Indonesia, yaitu meningkatnya aksi protes dan gerakan reformasi. Jadi pada tahun 1998, ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soeharto semakin meluas dan demonstrasi besar-besaran pun mulai terjadi di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Indonesia. Saat itu, mahasiswa menjadi pelopor gerakan ini dengan mendesak Soeharto untuk mundur dari kursi pemerintahan dan menuntut perubahan sistem politik yang lebih demokratis. Aksi protes ini semakin lama semakin meluas dan beberapa peristiwa penting seperti tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 memperburuk ketegangan antara masyarakat dengan Soeharto. Selanjutnya, sebagai Presiden Republik Indonesia yang saat itu sedang menjabat, tepatnya pada 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari jabatannya setelah bertahan selama 31 tahun lamanya. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk tidak memperkeruh suasana politik yang sedang panas di Indonesia. Pengunduran dirinya ini menandai bahwa telah berakhirnya era Orde Baru dan membuka jalan bagi dimulainya era reformasi. Hal ini ditandai dengan ditunjuknya Baharudin Yusuf Habibie yang saat itu sedang menjabat sebagai wakil presiden oleh Soeharto menjadi presiden Indonesia yang selanjutnya. Kemudian, B.J. Habibie mengambil alih kekuasaan dan memulai serangkaian reformasi. Misalnya dengan mengadakan pemilu yang lebih demokratis, kebebasan pers, dan pembentukan undang-undang yang lebih mendukung hak asasi manusia dan kebebasan berpolitik. Nah, setelah kita tahu tentang latar belakang dari reformasi, kita juga harus tahu nih tujuannya itu untuk apa sih? Nah, pada zaman dahulu, orang-orang pada masa Orde Baru itu merasa bahwa Soeharto itu kurang dalam pimpinannya, maka dari itu orang-orang pada zaman dahulu itu ingin menghentikan juga mendobrak sistem pemerintahan pada masa Orde Baru. Nah, tujuannya itu adalah untuk mewujudkan demokrasi sistem politik di Indonesia. Masyarakat Indonesia ini ingin mengakhiri rezim Orde Baru yang otoriter dan menggantikannya dengan sistem yang lebih inklusif, responsif terhadap kebutuhan rakyat. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa kebutuhan rakyat pada masa itu sangat amat dibatasi dan bahkan mungkin tidak dibolehkan gitu ya. Makanya masyarakat pada zaman itu ingin menjadi lebih inklusif dan juga responsif dari pemerintahannya ke rakyatnya. Selain itu, reformasi 1998 juga bertujuan untuk menghapus praktik korupsi dan nepotisme atau bisa disebut dengan KKN yang telah merajalela di negara pada saat itu. Masyarakat Indonesia ingin membangun sistem yang transparan dan akuntabel di mana pemimpin negara itu bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia juga menjadi tujuan penting karena apa? Pada saat itu, pada masa Orde Baru, mereka itu sangat amat membahayakan gitu teman-teman. Jadi mereka yang hidup di sana itu bahkan takut untuk melakukan kegiatan sehari-hari karena jika mereka melakukan kesalahan, sebuah tindakan atau apapun itu yang berkesinambungan dengan pemerintahan, maka mereka bisa hilang atau tiba-tiba dipenjara dan lain sebagainya. Dan mereka, masyarakat Indonesia ingin memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu itu dihormati dan justru dilindungi oleh negara. A few moments later. Nah, sesuai dengan apa yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa Presiden B.J. Habibie ataupun Baharudin Yusuf Habibie lah yang mulai mengawali masa reformasi di Indonesia karena beliaulah orang pertama yang memimpin masa reformasi di Indonesia. Nah, tentu sebagai seorang presiden, beliau bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang melanda Indonesia, terutama krisis ekonomi yang memang saat itu sedang melanda Indonesia dengan sangat parah. Dan akhirnya beliau menetapkan beberapa kebijakan yang beliau anggap dapat menangani permasalahan di Indonesia dengan bijak. Yang pertama, beliau mengikuti saran
berdasarkan IMF ataupun International Monetary Fund, di mana untuk memperlakukan dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie adalah membatalkan sejumlah proyek infrastruktur, kemudian menghentikan pemberlakuan khusus bagi mobil nasional, dan yang terpenting, beliau membiayai program jaring pengaman sosial. Kemudian untuk kebijakan moneternya, beliau mengendalikan jumlah uang yang sedang beredar di Indonesia, kemudian menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia menjadi sebesar 70% dan menerapkan bank sentral yang bersifat independen. Nah, akhirnya berdasarkan dua kebijakan ini, nilai tukar rupiah di mata dolar berhasil naik dari 16.000 menjadi 10.000 rupiah, teman-teman. Selanjutnya, beliau juga menerapkan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melewati pembentukan BPPN dan unit pengelola aset negara. Beliau juga tercatat mengeluarkan obligasi sebesar 650 triliun untuk menalangi perbankan di Indonesia. Beliau juga melikuidasi beberapa bank yang bermasalah, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian persoalan hutang luar negeri, dan mengesahkan beberapa undang-undang terkait dengan perekonomian di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie, dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden pada sidang paripurna melalui pemilihan suara pada tahun 1999 atau bisa kita sebut dengan pemilu 1999. Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal sebagai Gus Dur berhasil memenangkan pemilihan suara dan secara resmi terpilih menjadi Presiden Indonesia yang keempat pada tanggal 20 Oktober 1999, sedangkan Megawati Soekarno Putri terpilih sebagai wakil presidennya dan dilantik pada tanggal 21 Oktober 1999. Untuk menjalankan pemerintahannya, Presiden Gus Dur membentuk kabinet, yaitu Kabinet Persatuan Nasional Indonesia. Selanjutnya yaitu kebijakan yang berlaku pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Pada bidang hukum dan pemerintahan, yang pertama yaitu membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dengan tujuan untuk merampingkan struktur pemerintahan. Pembubaran dua departemen tersebut diiringi juga dengan dibentuknya departemen baru, yaitu Departemen Eksplorasi Laut sesuai dengan keputusan Presiden nomor 355 tahun 1999. Lalu pada tanggal 23 November tahun 2000, departemen tersebut berubah nama menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan sesuai dengan keputusan Presiden nomor 165 tahun 2000. Pembentukan departemen ini dinilai strategis karena mengingat Indonesia memiliki kekayaan alam laut yang melimpah tetapi belum diperhatikan oleh pemerintah yang sebelumnya. Yang ketiga yaitu amandemen UUD 1945. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ini sesuai dengan agenda reformasi berkaitan dengan susunan pemerintahan pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. Yang keempat yaitu memisahkan TNI dan Polri. Jadi pada masa Orde Baru, TNI dan Polri itu digabung menjadi satu institusi, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Tapi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini dipisahkan agar keduanya itu masing-masing terfokus pada fungsinya. Polri berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan TNI berfungsi untuk menjaga kedaulatan dan pertahanan negara. Yang kelima yaitu menyelesaikan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi pada tanggal 6 Desember tahun 1999, Presiden Gus Dur itu membuka kembali
kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme pada masa Orde Baru. Dan hasilnya Soeharto ditetapkan sebagai terdakwa kasus korupsi pada beberapa yayasan yang dia pimpin. Nah, kita lanjut ke presiden selanjutnya, yaitu Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri ketika dia terpilih menjadi presiden itu adalah momentum yang sangat besar bagi perempuan, momentum yang sangat bersejarah bagi perempuan, karena perempuan itu akhirnya menjadi seorang presiden. Jadi emansipasi perempuan itu ada banget ya teman-teman. Nah, Megawati Soekarno Putri ini juga dilambangkan sebagai perempuan yang bermental baja yang dapat mendobrak pemerintahan pada masa Orde Baru pada saat itu. Nah, Megawati Soekarno Putri ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 23 Januari 1947. Nah, kebijakan-kebijakan Megawati itu ada apa aja sih? Kebijakan yang telah Megawati berikan pada saat dia terpilih itu adalah memelihara dan menetapkan stabilitas nasional, menjaga keutuhan NKRI, melanjutkan amandemen UUD 1945 dan juga meluruskan otonomi daerah. Sekian dari penjelasan tentang Megawati. Selanjutnya, selanjutnya setelah berakhirnya masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, dilaksanakan pemilu tahun 2004. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa kita kenal sebagai Bapak SBY berhasil memenangkan pemilu tahun 2004. Maka pada tanggal 20 Oktober tahun 2004, Bapak SBY ditetapkan menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Lalu, Bapak SBY membentuk kabinet yang diberi nama dengan Kabinet Indonesia Bersatu. Nah, selanjutnya kebijakan pada masa pemerintahan Bapak SBY. Jadi Bapak SBY ini mencetuskan program 100 hari pertama pada masa pemerintahannya. Program ini ditujukan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran, dan KKN. KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, yang paling terkenal programnya yaitu Bapak SBY memberikan bantuan langsung tunai atau yang biasa disebut juga BLT. Nah, BLT ini diberikan pada tahun 2006. Bantuannya itu berupa bantuan tetap, bantuan pendidikan, dan bantuan kesehatan. Gaya kepemimpinan Presiden SBY yang transparan dan partisipatif meningkatkan popularitas dan kepercayaan masyarakat terhadapnya. Lalu pencapaian-pencapaian Presiden SBY pada masa pemerintahannya tahun 2004 sampai 2009 menjadi modal untuk mencalonkan kembali dirinya pada pemilu tahun 2009 yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli tahun 2009. Beliau berhasil memenangkan kembali pemilu tahun 2009. Nah, ini merupakan periode pemerintahan kedua untuk Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Halo teman-teman semua. Jadi teman-teman tadi udah mendengarkan kan apa aja presiden-presiden yang menjabat pada masa reformasi, dimulai dari Bapak B.J. Habibie, Bapak Gus Dur, Ibu Megawati, Bapak SBY, dan terakhir ini yang akan kita bahas teman-teman. Kalian pasti sudah gak asing kan sama presiden terakhir? Ya, betul banget, Bapak Joko Widodo atau biasa yang mempunyai nama asli Mulyono. Jadi Bapak Jokowi ini merupakan presiden ke-7 di Indonesia yang menjabat selama 2 periode jabatan, yaitu dari tanggal 20 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2024. Nah, di sini aku mau membahas mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi selama menjabat ya. Jadi beliau ini tidak seperti presiden-presiden sebelumnya yang menangani masalah besar di Indonesia seperti penjajahan, terus krisis moneter seperti B.J. Habibie. Bapak Jokowi ini lebih memfokuskan pada pengembangan bangsa Indonesia tersebut. Nah, jadi aku mempunyai 5 poin apa aja kebijakan selama pemerintahan Joko Widodo ini. Yang pertama yaitu mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.
tidak bisa kita pungkiri selama periode jabatan Bapak Jokowi ini, infrastruktur Indonesia itu memang maju teman-teman. Dimulai dari pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan, airport, irigasi, dan bendungan. Yang lain-lain pokoknya teman-teman bisa lihat program kerja apa saja yang sudah dibangun, yang sudah didirikan oleh Bapak Jokowi dulunya. Oke teman-teman, jadi ada poin kedua dari program kerja Bapak Jokowi, yaitu memberikan subsidi. Nah, tentu kan kita sudah nggak asing apa itu subsidi. Pasti kalian pernah merasakan subsidi dari Bapak Jokowi, mulai dari pemberian subsidi pertanian, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan termasuk BPJS teman-teman, itu juga subsidi dari pemerintah. Nah, termasuk juga subsidi saat kalian terkena dampak dari COVID-19 yang diberikan oleh Bapak Jokowi. Kalian pasti pernah kan merasakan dapat, nggak tahu ya ini semua orang atau enggak, tapi ada yang mendapat bingkisan, ada yang mendapat berupa uang, yaitu bantuan yang diberikan Bapak Jokowi teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu memberikan kredit pada usaha kecil rakyat untuk mengembangkan pengusaha-pengusaha dalam negeri. Nah, terus yang keempat itu ada memberikan layanan yang cepat dalam membentuk pemberian izin investasi. Jadi upaya yang dilakukan Bapak Presiden Jokowi untuk menarik investor yaitu memberikan pelayanan cepat untuk memberikan izin kepada investasi dari luar negeri. Yang ketiga, yang terakhir ini pasti sudah nggak asing, yaitu pembangunan IKN, Ibu Kota Negara, Ibu Kota Nusantara yang ada di Kalimantan Timur teman-teman. Mungkin segitu saja kebijakan dari Bapak Jokowi, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Halo teman-teman, kenalin ini aku Pasha. Tadi teman-teman semua udah mendengarkan ya mengenai masa reformasi, yaitu latar belakang, tujuan, dan tokoh-tokoh yang ada di masa reformasi. Sekarang Pasha di sini mau menjelaskan mengenai dampak dari masa reformasi tersebut, teman-teman. Nah, suatu hal pasti kan ada ya dampak positif dan negatifnya. Nah, di sini aku juga bakal membahas dampak positif dan negatif dari masa reformasi. Langsung aja kita masuk ke poin pertama, yaitu dampak positif dari masa reformasi. Dampak positif pertama dari masa reformasi ini yaitu adanya pembatasan masa jabatan presiden. Teman-teman tahu kan sebelumnya di masa Orde Baru Soeharto menjabat selama 32 tahun, yang dimana suatu negara dijabati oleh satu orang yang tidak digantikan itu gak baik untuk negara tersebut, tidak bisa berkembang. Kemudian yang kedua, membuka kebebasan untuk berpendapat. Nah, waktu masa Orde Baru ternyata masyarakat Indonesia itu nggak bebas dalam berpendapat, teman-teman. Jika mereka mengkritik pemerintah atau mengungkapkan pendapat mereka tentang pemerintah, itu akan ada di poin ketiga. Nah, di poin ketiga yaitu mengakhiri praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang kita sebut juga dengan KKN. Nah, jadi teman-teman, KKN ini kalau teman-teman tahu, yang aku singgung sebelumnya di poin kedua, kalau teman-teman mengkritik tentang pemerintah atau menyinggung sesuatu tentang pemerintah, teman-teman itu bisa yang namanya hilang mendadak, atau kalau teman-teman pernah dengar itu adalah penembak jitu. Jadi itu cara pemerintah untuk menghilangkan seseorang yang kontrak dengan pemerintah tersebut, teman-teman. Nah, yang keempat yaitu membuka ruang untuk menjalin kerjasama internasional dengan negara lain. Ternyata dari masa reformasi ini Indonesia mulai terbuka dengan negara lain. Beda teman-teman dengan masa Orde Baru yang dimana belum terbuka masa reformasi, yang dimana kalau misalkan kita bekerja sama dengan negara lain, itu kan negara kita pasti dong tentu akan lebih berkembang ya kan teman-teman ya. Kemudian kehidupan politik yang lebih demokratis, ya tentu dong lebih demokratis. Bahkan saat di Orde Baru aja kita nggak boleh mengkritik pemerintah, gimana dibilang itu mau demokratis. Pastinya kita di reformasi ini lebih demokratis. Buktinya apa? Buktinya untuk memilih presiden cuma 5 tahun dan semua warga Indonesia itu boleh memilih presiden, teman-teman. Itu bukti demokratis di masa reformasi. Kemudian adanya penekanan pada perlindungan hak asasi manusia. Nah, jadi teman-teman, waktu di masa Orde Baru ini hak asasi manusia belum terpenuhi sepenuhnya. Contohnya, kita nggak boleh mengungkapkan pendapat, ya kan? Ya nggak sih? Terus sebelum masa reformasi itu teman-teman kalau tahu ada kerusuhan di mana hak asasi manusia itu diinjak-injak. Contohnya pada ras Tionghoa yang dimana mereka dianiaya. Ya teman-teman bisa cari lebih lanjut informasinya. Di situ ras Tionghoa menderita sekali sebelum masa reformasi, di mana kerusuhan di masa Orde Baru yang krisis moneter, teman-teman.
Oke, yang lanjut kita ke poin berikutnya, yaitu dampak negatif dari masa reformasi. Ada 4 poin. Yang pertama, terbukanya perdagangan bebas yang mendominasi pasar internasional, pasar Indonesia. Teman-teman tadi kan udah aku singgung kan, bahwa di masa reformasi itu Indonesia lebih terbuka hubungan internasionalnya. Nah, karena hubungan yang lebih terbuka ini, banyak perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, investor-investor asing yang masuk ke Indonesia, yang dimana ternyata perusahaan asing ini lebih mendominasi pasar Indonesia, perekonomian Indonesia, yang bahkan perusahaan-perusahaan lokal itu ya bisa dihitung jari, yang bahkan tidak sebesar perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, teman-teman. Kemudian masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia, ya itu sama aja ya teman-teman, karena keterbukaan terhadap hubungan internasional, jadinya banyak pekerja asing yang malah kan justru pekerja Indonesia tuh banyak yang pengangguran, tapi malah pekerja asing yang dipergunakan, teman-teman, begitu. Kemudian ini masih sama karena terlalu keterbukaan terhadap internasional. Serangan budaya asing, teman-teman pasti tahu kan, westernisasi itu sifat kebarat-baratan. Udah, kita nggak bisa pungkiri lagi bahwa anak muda sekarang itu sifatnya westernisasi, teman-teman. Jadi ya itu termasuk dampak negatif dari masa reformasi ini. Yang keempat, yang terakhir itu kebebasan berpendapat yang terlalu bebas, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya apa? Hoax. Jadi kita dalam mengkritik pemerintah itu terlalu bebas, teman-teman. Kita bisa mensarkaskan pemerintah tanpa tanpa membangun gitu loh, ngerti gak sih? Kita hanya memberikan kritik tanpa membangun, dan kadang bahkan banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memberikan hoax mengenai pemerintah, teman-teman, seperti itu. Jadi mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan mengenai dampak dari masa reformasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri.